Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Muhammadu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kitab Al-Hikam dan Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu warḍah. Nafa'na bi'ulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrarihi daraini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan minggu yang lalu, pembahasan yang belum tuntas, yaitu hikam yang ke-195, alima qillatanuhu bil ibadi ila muamalatih fa'aujaba alaihim wujuda ta'atih fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Ini kemarin pada kajian minggu yang lalu telah kita baca, telah kita bahas juga walaupun sepintas. Insyaallah sekarang kita akan memperluas penjelasan dari hikam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang minimnya kebangkitan seorang hamba terhadap muamalah bersama Allah. Artinya seorang hamba itu akan memiliki satu karakter nafsu yang ogah untuk melakukan taat kepada Allah. Sehingga kalau dibiarkan, kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibiarkan, tidak ada ketentuan, tidak ada ikatan, dibiarkan bebas los sebebas-bebasnya, maka tentu dia akan senantiasa menunda-nunda. Atau bahkan bukan hanya menunda, tapi sama sekali tidak akan terlaksanakan. Sama sekali akan terbengkalai. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang minimnya kesadaran atau minimnya ghirah untuk bangkit melakukan ibadah dalam muamalah bersama Allah, maka Allah fa'aujaba alaihim wujuda ta'atih. Maka Allah mewajibkan atas mereka, atas hamba, untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Artinya oleh Allah diberi pancar di situ. Di bulan Ramadan sebentar lagi ada puasa. Kemudian dalam sehari semalam ada pancar sholat. Kemudian ada zakat, ada haji, dan seterusnya.
Jadi diikat oleh Allah waktu-waktu itu dengan kewajiban-kewajiban sebenarnya untuk menyelamatkan kita dari ogahnya nafsu untuk melakukan ibadah. Jadi jangan kira bahwa Allah memberikan pembebanan kepada kita melalui kewajiban-kewajiban itu Allah membenci kita, tidak. Tetapi justru itu merupakan bentuk kasih sayang Allah di dalam menyelamatkan seorang hamba supaya menjadi hamba yang beruntung. Walaupun oleh Allah diberikan cara yang mungkin awalnya kita merasa terpaksa. Pada tataran awal memang kita dalam ibadah ini memang secara terpaksa. Ya. Karena yang pertama kita anggap bahwa kewajiban itu sebagai beban. Ketika ibadah, ketika taat itu dianggap sebagai beban, maka disitulah ada taklif. Disitulah akan terasa berat. Karena kita pahami atau kita anggap bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu merupakan suatu pembebanan yang kita ogah untuk melakukan itu. Atau kita ogah untuk meninggalkan itu kalau konteksnya maksiat. Tetapi ketika meningkat kepada tataran yang kedua, yaitu menganggap ibadah taat itu sebagai kebutuhan. Ketika sudah meningkat ibadah taat itu sebagai kebutuhan, maka pada tataran ini sudah tidak ada lagi rasa terpaksa. Sudah tidak ada lagi ya, merasa berat. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Seperti halnya kita makan, minum, tidur. Itu kita tidak ada melakukan makan, minum dengan paksa, terpaksa, tidak ada, kecuali orang sakit. Ketika seleranya tidak, selera makannya sedang menurun, maka di situ sedikit harus dipaksa. Tapi di situ untuk kemaslahatan dia. Tapi untuk orang yang sehat, dia makan, minum, tidur dan seterusnya justru dengan sukacita. Oke, kenapa? Karena di dalam makan dan minum itu adalah merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan. Sama, ibadah itu ketika sampai pada tataran yang kedua, dianggap sebagai kebutuhan, maka sudah tidak ada lagi beban, sudah tidak terasa berat. Atau bahkan tingkatan yang tertinggi, itu yang ketiga, yaitu sudah menyadari bahwa ibadah taat itu merupakan hobi dan kesukaan. Tentu ini sudah tidak ada pembebanan sama sekali. Sudah lebih dalam daripada yang kedua. Kalau yang kedua dalam ibadah, dalam taat itu ya sudah lumayan, sudah dianggap sebagai kebutuhan. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu ketika seorang hamba menyadari bahwa ibadah itu sudah menjadi hobi, sudah menjadi kesukaan, sudah menjadi kegemaran. Ya. Sehingga tidak terasa, ya, tidak terasa capeknya, tidak terasa. Coba kita lihat bagaimana misalnya Sidnal Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Beliau putra dari Sidna Husain. Beliau setiap malam, ya, itu beliau sholat sunnahnya saja minimal 1000 rakaat. Kalau sujud lama, bahkan digambarkan kalau beliau sujud di pasir, pasir itu akan basah oleh air mata. Ya, sampai beliau mendapatkan gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan di samping sholat malamnya itu beliau tidak kurang dari 1000 rakaat setiap malamnya. Kita bisa bayangkan bagaimana 1000 rakaat tiap malam itu. Ya Allah, kita padahal tarawih saja nih 20 rakaat, 23 dengan witir itu kita pun sudah ya sudah toleh
sedikit lihat jam kapan ini selesainya, baru 20 rakaat 23 dengan witirnya. Loh, ini Imam Ali Zainal Abidin atau Imam As-Sajjad ini 1000 rakaat. Loh, kenapa itu bisa beliau lakukan? Sekali lagi karena itu sudah menjadi hobi, sudah menjadi kesukaan, sudah menjadi kegemaran. Jadi ya tidak terasa. Ya, tidak terasa beban, tidak terasa berat. Kalau kita kan enggak. Coba kita sekarang gini. Ramadan belum lagi kita hadapi, masih tinggal beberapa hari. Tapi sudah terbayang bagi kita ngantuknya sholat tarawih. Leres buatan? Ya Allah, nanti tarawih ya selama sebulan saya sudah harus begitu Isya harus segera ke masjid, kemudian nanti 20 rakaat ya, kemudian ditambah 3 witir tiap malam selama sebulan itu saya harus memiliki waktu ya, waktu saya habis Isya yang sebelumnya mungkin setelah Isya saya langsung pulang, saya bisa langsung main HP dan seterusnya, tapi sekarang habis Isya saya masih harus menyisihkan waktu lagi untuk sholat tarawih itu selama sebulan ya. Coba. Padahal belum lagi kita lakukan, itu sudah kita pikirkan. Sudah membuat kita lelah sebenarnya. Karena memang kita masih menganggap itu sebagai beban. Tapi orang-orang khususnya Allah, termasuk Imam Ali Zainal Abidin, itu beliau menganggap bukan beban, bukan hanya sebatas kebutuhan, tapi bahkan itu menjadi hobi dan kesukaan. Baik. Selain itu, Imam Ali Zainal Abidin itu beliau setiap malamnya, itu artinya bahwa ibadah yang beliau lakukan itu merupakan kecintaan, hobi. Ya. Setelah melakukan sholat sunnah 1000 rakaat setiap malam. Di samping itu beliau setiap malamnya sehabis sholat itu masih menyempatkan diri untuk keliling kota Madinah. Keliling untuk melihat keadaan. Ya. Untuk melihat keadaan. Di mana keadaan-keadaan di situ mungkin ada janda-janda yang perlu disantuni, ada orang-orang yang kelaparan. Padahal beliau posisinya bukan seorang pejabat di situ, tapi memiliki kepedulian yang tinggi. Yang pada akhirnya beliau setiap malam itu selalu memanggul beras, memanggul bahan makanan untuk diberikan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka ketika masuk waktu pagi, ya, begitu masuk waktu pagi, kemudian orang yang punya rumah itu begitu membuka pintu, menjumpai sudah ada bahan makanan di depan rumah. Itu tidak ada yang tahu. Itu terungkap pada saat Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau wafat. Ketika beliau masih hidup belum terungkap itu. Siapa yang memberikan beras setiap malam, ketika setiap mereka buka pintu di pagi hari selalu ada tumpukan beras di depan pintu rumah mereka, itu tidak ada yang tahu. Itu terungkap ketika Imam Ali Zainal Abidin wafat. Karena apa? Yang pertama, beras bantuan tidak ada lagi. Yang kedua, dijumpai ketika jenazah beliau dimandikan, itu di pundaknya itu ada tanda bekas ya hitam gitu. Karena beliau sering gunakan setiap malam untuk memanggul bahan makan itu yang beliau panggul sendiri. Nah, itu beliau lakukan seumur hidupnya, ya tidak merasa berat, tidak merasa terbebani sholatnya. Coba kita saja umpama kita bulan Ramadan saja sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian setelah itu kita masih keliling kampung untuk mendistribusikan ya sedekah misalnya setiap malam bulan Ramadan saja. Itu mungkin kita bosan. Padahal sholatnya hanya 20 rakaat. Itu pun kita memberi langsung mungkin diantar, itu pun hanya 1 bulan. Nah, ini Imam Ali Zainal Abidin seumur hidup. Ya, beliau melakukan itu. Sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnahnya. Kemudian setiap malam itu juga
Oke. Mohon untuk beliau diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hati yang kuat, hati yang mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berbagi untuk sesama. Oke. Sebentar mohon dibaca sebentar, ini saya masih ada telepon. Moga-moga dibaca dulu. Nanti setelah saya angkat telepon, nanti saya lanjutkan syarahnya. Monggo dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kagum kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai kewajiban, sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin terhadap para tawanan kafir saat mereka diharapkan masuk Islam. Kaum itu digiring ke surga dengan rantai di leher mereka. Masya Allah. Ini adalah makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tawanan perang Badar yang lafalnya Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Kagum makna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Tentang lafal ini ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya dan dia terbebas dari maksud lafal kagum yang kita kenal. Mazhab ulama khalaf menakwilkan hal itu dengan berkata, makna kagum ataupun takjub yang disandarkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya karena Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah kagum kepada satu kaum yang diseret ke surga, tak lain karena saat semua orang ingin segera menyongsong surga dan keindahannya, mereka malah menolak untuk masuk ke sana sampai harus diseret. Seakan mereka diseret ke dalam sesuatu yang tidak mereka sukai. Seakan mereka diseret ke dalam sesuatu yang tidak mereka sukai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kagum di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Misalnya, jika kau katakan betapa Zaid seorang yang alim, konsekuensinya kau tentu ingin berbuat baik kepada Zaid dan menghormatinya. Jadi maknanya Allah ingin berbaik kepada kaum itu dengan mengundang mereka masuk surga dan menyeret mereka dengan paksa. Ini berlaku bagi orang-orang awam. Orang awam harus diseret dengan rantai kewajiban agar mereka melaksanakan ketaatan. Bagi orang-orang khusus, mereka tidak membutuhkan paksaan, ancaman, atau peringatan karena Allah telah melapangkan dada mereka, menerangi mata hati mereka dan mengukuhkan keimanan di dalam hati mereka sehingga mereka lebih mencintai ketaatan dan membenci maksiat. Maka dari itu mereka tidak membutuhkan sedikit pun paksaan karena mereka terbebas total dari kebendaan dan kemakhlukan yang menguasai hati. Mereka selalu taat dengan penuh sukarela. Bahkan jika mereka dipaksa untuk meninggalkan ketaatan itu, mereka tidak akan tahan dan tidak akan bersabar. Andai ada taktib atau pembebanan hukum,
bagi mereka fungsinya saat itu tak lain untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada yang memberi beban hukum. Sebagaimana para raja yang memerintah sebagaimana para raja yang memerintah menteri-menterinya agar melayaninya, tak lain untuk menambah kedekatan dan penghormatan mereka kepada rajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Ketika dia mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya, sebenarnya dia mewajibkanmu untuk masuk ke dalam surganya. Baik, saya lanjutkan. Jadi oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang karakter kita yang selalu ogah untuk melakukan ketaatan, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berupa kewajiban. Ya, diberi kewajiban. Fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab, maka Allah ikat kita, Allah dorong kita dengan rantai-rantai kewajiban. Jadi sini Ibnu Athaillah menggambarkan kewajiban itu seperti rantai. Kenapa ditasbih atau diserupakan seperti rantai? Karena kalau orang itu dirantai kan berarti tidak enak toh. Orang diborgol misalnya kakinya, tangan itu kan tidak enak. Pasti merasa risih atau merasa yang tidak enak lah. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita kewajiban-kewajiban itu tidak enak kalau kita masih menggunakan nafsu. Ya, seperti diborgol, tidak ada kebebasan. Nah, kalau malam kita semestinya bisa los tidur malam, Pak, perlu untuk ya sandungan, ada sholat isya, ada sholat subuh. Bisa kita los tidur sepuas-puasnya. Tapi oleh Allah, di situ malam masih ada isya, masih ada subuh dan seterusnya. Itu kalau kita masih belum memahami tentang rahasia dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menganggap itu sebagai pembebanan yang luar biasa beratnya. Pembebanan yang luar biasa berat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kewajiban itu. Berat memang pada awalnya, tapi pada akhirnya kita akan mulai memahami ternyata sebenarnya di balik pembebanan kewajiban-kewajiban itu untuk menarik kita menuju jannatullah, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wa kadzalikal ijab yasukuhumullahu ta'ala bihi ila ta'ah allati yahsulu lahum biha ma yasurruhum fil mustaqbal. Demikian juga kewajiban Allah giring kepada kita giring oleh Allah kepada ketaatan yang mana dengan ketaatan itu akan jadikan kebahagiaan kita di masa depan. Wa in kanat syaqatan alaihim fil hal. Walaupun untuk saat ini begitu berat, begitu sulit, fahuwa yaf'alu bihim kama yaf'alul waliyyu bis-sabih. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh seorang wali kepada anaknya. Wali di sini wali bukan waliullah tapi wali sobi, walinya anak, orang tua lah. Bagaimana orang tua itu akan mendidik anak-anaknya menjadi orang yang disiplin. Ya, ala tarahu kaifa yu'addibuhu wa yadribuhu ala istirsalihi ala muqtada tab'ihi wa jibillatihi. Kita lihat bagaimana orang tua itu begitu tegas dalam mendidik anaknya. Dibatasi waktunya bermain, waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya tidur, itu dibatasi semua. Ya, mungkin bagi anak yang belum mengerti dia akan menganggap, kenapa saya kok dibatasi semua, serba dibatasi seperti ini, semua serba dikekang, semua serba dipaksa. Karena dia belum tahu ternyata itu dilakukan sebenarnya demi untuk masa depannya. Ya, ala muqtada tabbihi wa jibillati. Karena kalau dibiarkan anak-anak itu tidak
memiliki manajemen waktu, maka waktu-waktunya itu kan habis tanpa manfaat apapun yang bisa diambil. Okay? Tidak memiliki masa depan dan seterusnya. Wa yulzimuhu umuran syaqqatan 'alaiha, bahkan diberikan pembebanan perkara-perkara yang berat, ya diperintahkan jamaah, diperintahkan ngaji lagi, pagi setelah dibangunkan subuh disuruh sholat jamaah, kemudian setelah itu masih ikut wiridan, kemudian setelah itu disuruh mandi, kemudian itu berangkat sekolah, pulang sekolah disuruh sholat lagi, kemudian disuruh diantar ke diniyah, kemudian coba malam disuruh ngaji lagi. Berat. Tapi walaupun begitu sebenarnya itu untuk kemaslahatan si anak itu sendiri. Wa huwa karihun lidzalik. Dia sebenarnya tidak suka dibegitukan. Li ajli tahsili manafihi fil mustaqbal. Tapi orang tua itu tahu bahwa diperlakukan seperti itu sebenarnya demi masa depan, ya, manfaat masa depan yang akan dicapainya. Wa huwa jahilun biha fil ad. Yang saat ini si anak itu belum mengerti. Kita ini belum mengerti sekarang. Kita ini masih bocah sekarang, ketika belum sadar, masih merasa bahwa kewajiban-kewajiban pembebanan yang Allah berikan kepada kita itu berat. Ya. Akan tetapi kalau kita sadar bahwa itu sebenarnya untuk demi masa depan kita nanti di akhirat, maka kita akan keluar dari kekangan, keluar dari merasa itu sebagai pembebanan, bahkan kita akan menjadi orang yang mulai dapat memahami bahwa itu Allah berikan kepada kita untuk masa depan kita nanti. Fa idza kabura wa aqal, ketika sudah menginjak dewasa, sudah matang pemikirannya, arafa dzalika ayanan, maka dia akan mengerti secara langsung. Coba kita sekarang dapat merasa, saya saja misalnya baru mulai menyadari sekarang ketika dewasa. Oh iya, ternyata dulu ayah saya mendidik saya disiplin begini. Ini manfaat. Sekarang ketika dewasa baru sadar. Seorang hamba juga begitu. Mungkin ketika jiwanya masih bocah, bukan umurnya, jiwanya masih bocah, masih menganggap ibadah sebagai pembebanan, maka dia akan merasa berat sekali. Tapi nanti ketika jiwanya sudah mulai dewasa, mulai matang, maka dia baru akan memahami bahwa ternyata semua itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita sendiri. Ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Tuhanmu merasa heran, merasa aneh terhadap suatu kaum yang digiring ke dalam surga dengan menggunakan rantai. Nah, di sini diserupakan dengan tawanan-tawanan orang-orang kafir dulu ketika mereka digiring untuk masuk ke dalam Islam. Fayuqaduna ilal jannati bisalasil fi riqabihim. Jadi mereka sebenarnya diajak masuk surga dengan dirantai. Tapi makna yang lebih sesuai artinya bahwa ketika orang masuk surga itu harusnya kan dengan apa? Dengan sukacita. Ibadah itu merupakan salah satu amal yang akan menggiring kepada surga. Ya walaupun memang bukan tujuan utama surga itu. Okay? Karena Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu bukan karena amalnya sebenarnya. Tapi karena rahmatnya. Adapun amal itu menjadi salah satu sebab yang menentukan kelas-kelas yang ada di dalam surga. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap derajat di dalam surga itu disesuaikan dengan amal-amal mereka. Disesuaikan dengan perbuatan mereka. Oke. Pada akhirnya apa? Dia masuk surga dengan dirantai. Oke. Artinya surga itu sebagai tempat kenikmatan, sebagai tempat yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kelezatan. Harusnya kita mendatanginya dengan sukacita. Lah ini kan aneh. Ada orang digiring menuju tempat yang penuh dengan kenikmatan, itu kok malah dengan diborgol. Itu kan aneh. Ini sebagai gambaran, ada orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya diborgol dengan ketaatan-ketaatan. Harusnya kita kan tidak begitu, artinya terbukalah kesadaran kita bahwa ini adalah kebutuhan kita, ini adalah hobi kita, sehingga kita masuk ke dalamnya dengan penuh sukacita. Ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil wal ajabu wat ta'ajjub isti'dhamu amrin khafiyin sababuh wa huwa mustahilun alaihi ta'ala. Ya, jadi takjub, heran itu adalah menganggap besar perkara yang tersembunyi sebabnya. Dan ini tentu mustahil bagi Allah. Terus apa makna dari ajiba rabbuka? Tuhanmu itu merasa heran. Sedangkan tadi heran itu akan timbul dari sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi. Sedangkan bagi Allah kan tidak ada hal yang tersembunyi. Lalu apa atau bagaimana para ulama memaknai ini, menafsirkan ini? As-salafu yaqulun innallaha inna lillahi ajaban wala na'lamu haqiqatahu. Mazhab salaf mereka memaknai bahwa inna lillahi ajaban. Herannya Allah itu kita tidak tahu apa hakikatnya. Berarti ini mazhab tafwid. Tafwid maknanya menyerahkan sepenuh maknanya itu kepada Allah. Wa huwa munazzahun an ma'nahul masyhur. Tentu maknanya itu suci dari makna-makna yang terkenal yang kita pahami. Ya, ini mazhab salaf. Artinya mereka lebih memilih tafwid, menyerahkan makna takjub itu sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan wal khalafu yu'awwilun. Sedangkan ulama khalaf itu mereka mencoba untuk mentakwil. Fayakulun, mereka mengatakan makna ta'ajjub al-mansubu. Makna ta'ajjubil mansubi ilallah izharu ajbi hadzal amri khalqihi li'annahu badi'us sya'ni. Adapun ulama salaf mereka memaknai bahwa yang dimaksud takjub di sini yang dinisbahkan kepada Allah ini untuk menampakkan bahwa perkara ini adalah merupakan sesuatu yang yang sangat janggal kan. Bukan Allah berarti takjubnya karena tidak tahu, bukan. Tapi karena sangat aneh begitu. Ada orang yang mau digiring ke tempat yang penuh kenikmatan tapi masih penuh dengan harus dipaksa. Jadi bukan berarti takjub dalam arti Allah tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, tapi maknanya itu lebih kepada bahwa perkara ini adalah perkara yang seharusnya ya seorang hamba itu melakukan ibadah dengan sukacita karena akan digiring ke surga oleh Allah. Tapi ini kok malah justru dengan secara terpaksa karena diborgol, karena dirantai dengan ketaatan-ketaatan. Wa huwa annal jannata sya'nuha ayyusari'a ilaiha linafasatiha. Karena surga itu keadaannya yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, itu harusnya kita akan bergegas. Wa haula'i yarhubuna anha, karena mereka itu ya makhluk itu harusnya kan sangat cinta dengan surga. Wa yamtani'una minha hatta yuqaduna ilaiha, tapi mereka justru tidak mau, sehingga mereka diseret dengan rantai. Ya, rantai di sini maknanya itu rantai kewajiban-kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya digiring menuju kewajiban-kewajiban itu yang membatasi kita atau yang memberikan patokan-patokan waktu dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila al-muradu bitta'ajjubi lazimatun wa huwa al-ihsan ilal muta'ajjabi min. Fa innaka idza qulta ma a'lama zaidan yalzimuhu annaka turidul ihsan ilaihi wa ikramih fal ma'na ahsana rabbuka ila haula'il qaumi haitsu da'ahum ilal jannah wasaqahum ilaiha kurhan hadza fi haqqil ammah. Adapun maknanya bahwa ya makna yang lebih mudah untuk dipahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik terhadap hambanya. Bahkan karena hamba tersebut terbatas tidak mengetahui akan rahasia-rahasia itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan itu, menggiring hambanya walaupun hamba tersebut merasa terpaksa. Saking Allah
inginnya hamba tersebut ya mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan di sisinya. Wa ammal khassah, itu untuk pemahaman orang umum. Tapi untuk pemahaman orang khusus, fala yahtajuna ilal ijab wa takhawuf wa tahdzir. Sedangkan untuk orang-orang khusus, mereka tidak butuh kepada ditakut-takuti, tidak butuh masih dibentak-bentak misalnya. Orang perlu ditakut-takuti kan biasanya orang yang masih sedikit bandel karena belum menyadari. Ya. Sedangkan untuk orang-orang tertentu mereka sudah menyadari, maka tidak perlu ditakut-takuti. Ya, Allah Ta'ala syaraha sudurahum. Kenapa? Karena Allah telah melapangkan dada mereka, wa nawwara basairahum, dan menerangi mata batin mereka, wa kataba fi qulubihimul imana, dan menulis di dalam hati mereka keimanan. Artinya sudah Allah catat mereka sebagai orang-orang yang beriman. Wa habbaba ilaihimit ta'at, dan Allah menjadikan mereka cinta kepada ketaatan. Wa baghadha ilaihimul isyan, dan Allah menjadikan mereka benci kepada kemaksiatan. Memang mereka sudah dilapangkan hatinya untuk cinta ketaatan, sudah disempitkan hatinya untuk benci dengan kemaksiatan. Falam yahtaju ila syai'in min dzalik, sehingga mereka sudah tidak butuh lagi, tidak butuh peringatan. Bukan berarti mereka kalau begitu tidak perlu baca Quran dong. Bukankah Quran itu penuh dengan peringatan? Bukan begitu maknanya. Mereka tetap menerima peringatan, tapi peringatan bagi mereka ya itu walaupun belum disampaikan, mereka dalam setiap waktu itu sudah senantiasa ingat. Bukan berarti ketika mendapatkan peringatan membantah, enggak, tetap mereka menerima, tetap mereka legowo. Litamami hurriyatihim minal aghyar. Yang demikian itu karena sempurnanya kemerdekaan mereka dari aghyar, dari selain Allah. Hatinya, yang ada di dalam hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dipenuhi dengan diliputi oleh keagungan Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamat. Nubi, ya Allah, engkaulah tujuan kami, ridhamu yang kami cari. Allati tamlikul qulub. Fahum mulazimuna li ta'atihi tawan. Sehingga mereka senantiasa menetapi taat kepada Allah dengan setaat-taatnya. Mereka senantiasa melazimi ketaatan. Karena mereka sadar bahwa ketaatan itu merupakan bentuk pengakuan sebagai hamba atas keagungan Tuhan. Jadi bukan lagi mereka, bukan lagi dalam ibadahnya itu untuk perhitungan apa balasan yang bisa saya dapatkan. Oleh karena itu kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kalau kalian menyembah Allah hanya karena surga yang kalian harapkan di sisinya, berarti kalian ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi ibadahnya itu untuk diri kalian sendiri. Dalam arti kalian beribadah itu belum betul-betul bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada hubungan bisnis, masih ada hitung-hitungan. Saya ibadah kepada panjenengan ya Allah, lalu balasannya mana? Itu wajar kita sebagai orang awam. Okay? Tapi mereka orang-orang khusus dalam ibadahnya itu murni sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Jadi memang Allah adalah Tuhan yang layak untuk diagungkan. Allah adalah Tuhan yang memang memiliki keagungan. Sehingga Allah andaikan tidak menciptakan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang menyembahnya, Allah tetap layak untuk disembah. Ya. Lalu kalau Allah tidak menciptakan surga sebagai balasan, berarti kita tidak mau menyembah Allah. Nah, maka mereka senantiasa melazimi ketaatan itu setaat-taatnya dengan tanpa ada pembebanan. Balau ukrihu, bahkan kalaupun mereka dipaksa ala tarkiha untuk meninggalkannya, meninggalkan taat, lam yastati'us sabra anha, maka mereka tidak akan mampu untuk sabar meninggalkan ketaatan itu karena sudah jadi karakter. Jadi ketaatan itu sudah menjadi jibillahnya, karakternya. Wa faidatu taklifihim hina idzin, sedangkan fungsi dari pembebanan terhadap mereka orang-orang khusus ini adalah dalam rangka izharu mahabbatihim, untuk menampakkan kecintaan mereka kepada Allah, kama ya'murul maliku uzara'ahul mulazamina
al-mulazimina li hadratihi bi khidmatihi ziyadatan fil qurbi wat tashrif. Sebagaimana seorang raja memerintahkan kepada perdana menterinya yang senantiasa berada di sisinya untuk melayani raja, itu sebenarnya dalam rangka untuk menampakkan atau untuk menambah kedekatan dan kemuliaan bagi perdana menteri itu. Sama juga begitu pada saat seorang hamba khidmah atau beribadah kepada Allah, untuk orang-orang khusus ini bukan bentuk pembebanan, tapi justru untuk menampakkan, untuk menambah kedekatan dan kemuliaan bagi hamba tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman yang sangat dalam, yang sangat halus tentang ilmu ini, sehingga kita mampu merenungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat fahruna biha jami'is sayyi'at tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.